Minta maaf dan mengakui kalau semua ini settingan. Login Willy Salim. Wah, bingung. Karena di Indonesia ini agak lucu ya teman-teman ya. Login atau masuk ke dalam agama Islam bukan menjadi panggilan dari hati yang benar-benar ikhlas, tapi melainkan buat senjata pamungkas terakhir para influencer yang biasanya kena masalah gitu ya. Aduh, jadinya ini mah cuma nambahin kuantitas doang, kualitasnya jadi kurang nanti ya. Cuma menang banyak doang, tapi karena kalau loginnya nggak dari hati mah ya jangan gitu loh ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Steven Yang. Sebelum masuk ke pembahasannya, karena kita hari ini akan ngomongin tentang WS, lumayan berdosa ya. Bulan puasa kita malah ngomongin orang lain, tapi ya memang orangnya memang meresahkan ya. Why banget itu orangnya ya. Kenapa bisa kayak gitu pada orangnya itu? Gak apa-apa lah, kita omongin aja. Sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe channel ini. Kalian juga bisa follow semua akun sosmed gue. Kalian juga bisa support channel yang lagi berkembang ini dengan cara klik link bagi-bagi nama orang baik akan gue tampilin di sini biar gue bisa pasang AC. Panas banget. Let's go. Willy Salim lagi. Kayaknya nggak bisa gitu ya Willy, kalau lu ngonten tuh bener-bener ngonten aja gitu loh. Kayak orang, ya kayak konten kreator pada umumnya lah ya, punya konten yang menarik. Kayak lu nge-review apa kayak gitu loh. Lu ngapain kayak gitu. Jangan setiap konten lu itu selalu menimbulkan pro dan kontra gitu loh. Dari dulu Willy Salim ini kayaknya sejak kemunculannya udah apa ya, udah dirundung dengan haters gitu. Kita lihat mukanya aja udah kadang kesel gitu ya teman-teman ya. Karena dia muncul itu juga nggak ujuk-ujuk itu dengan konten yang bagus gitu loh. Kontennya bagi-bagi ya, bagi-bagi itu emang kegiatan yang bagus. Tapi dulu bagi-bagi dia itu membuat banyak mental orang jadi ngemis teman-teman ya. Jadi dulu orang-orang tuh lebih fokus ngefollow dia agar dikasih duit, agar dikasih ipong teman-teman ya. Jadi nggak ada yang benar-benar mencintai Willy Salim karena kontennya. Dan sekarang dia kembali lagi dengan konten yang wadidaw. Dia sih niatnya bagus mungkin ya, karena dia mungkin mau mendukung MBG alias makan bersih gratis. Makanya dia akhirnya buat masak gede ya teman-temannya, meniru Bobon Santoso, dan masaknya adalah rendang. Oke ya. Willy Salim. Memang dia kayaknya ingin membanggakan Indonesia banget. Katanya dia ingin menyalip Mr. Beast agar dia bisa membanggakan Indonesia. Apa korelasinya sih? Nggak ada korelasinya juga sebenarnya. Dengan menyalip Mr. Beast Anda bisa membanggakan Indonesia dan membuat Pak Soekarno bangkit dari kubur lalu menyalami Willy Salim. Terima kasih anak muda. Kita butuh 10 orang seperti Willy Salim biar Indonesia jadi harum. Enggak. Tidak, Willy Salim, saya katakan dengan tegas tidak teman-teman ya, tidak. Kontennya kali ini nih lumayan agak sensitif, karena yang Willy Salim senggol itu sebuah ras ya teman-teman ya. Ya kita ketahui ras yang bisa disenggol itu cuma Jawa gitu loh ya. Jawa itu mau dibilang hama, mau dibilang Jawa kuli, Jawa ireng, Jawir ya teman-teman, itu Jawa mah kebal, orang Jawa mah solid ya, udah mental lah, nggak ada hinaan yang bisa menyakiti hati orang Jawa ya. Malah biasanya mereka menghina sukunya sendiri, rasnya sendiri sama orang Jawa biasa dihina. Emang the best orang Jawa itu ya. Nah cuma ini masalahnya, suku yang Willy Salim senggol suku di luar Jawa. Salah pilih lawan bos. Mana? Palembang bos yang lu lawan ya, mereka agak tersinggung lah gitu lah Will. Nggak bisa gitu, lain kali Jawa aja deh. Jangan juga rasis, nggak baik ya teman-teman ya. Jangan seperti warga aplikasi penurun IQ alias warga TikTok yang komennya itu dipenuhi dengan Jawa hama, Palembang rakus kayak gitu. Nggak baik gitu teman-teman ya. Itu rasis semua itu yang ada di TikTok. Makanya gue heran kenapa kalian masih nontonin TikTok. Nonton Steven yang aja kalau di TikTok. Steven yang di TikTok tuh akun yang mencerdaskan. Meanwhile, itu aja cukup, oke ya. Nah Willy Salim ini ceritanya lagi masak daging dengan jumlah 200 kg guys. 200 kg itu jumlah yang banyak. Ini hilang aja gue sampai heran gitu loh. Gimana caranya jumlah daging sebanyak itu bisa hilang gitu loh. Orang-orang ngambilnya pakai apa? Pakai mobil bego gitu, diserok gitu kan, nggak mungkin juga gitu, heran ya. Hanya dalam waktu 1 menit hilang katanya, ditinggal ke toilet sebentar doang ya. Berapa menit katanya? Semenit ya katanya. Semenit hilang katanya. Nggak masuk akal ini. Dari mana ngilanginnya? Apakah jin gitu? Nggak juga. Jadi katanya Willy Salim itu maksa 200 kg rendang gitu ya, walaupun gue tahu ini mungkin angka-angkanya dilebih-lebihkan, karena setelah gue nonton podcast Bobon Santoso dengan Deddy Corbuzier dulu, ternyata mereka pernah collab. Sebenarnya itu 70 kilo ya, daging yang mereka masak Willy Salim dan Bobon gitu. Tapi Willy Salim katanya nulis di judulnya itu 100 kg. Korupsi dia 30 kg. Si anjing korupsi, cok. Bahkan konten pun korupsi ya. Gue kira orang Cina enggak bisa korupsi. Bisa ternyata Willy Salim. Cina korupsi ya. Saya juga Cina. Tapi saya tidak korupsi. Jangan sampai. Kembali lagi ke topik teman-teman ya. Jadi Willy Salim ini katanya masak daging 200 kg. Habis gitu dia ditinggal. Nah ini tujuan dari awalnya juga agak aneh juga ya. Jadi gue itu sebenarnya udah buat video teman-teman mau mengsatir orang Palembang, tapi enggak gue
nggak gue upload, malah gue hapus. Padahal udah rekam, udah diedit, udah jadi loh videonya. Tapi gue upload karena gue merasakan something wrong gitu ya. Something wrong. Emang bener ini Willy Salim jadi korban di sini. Kok gue merasa kejanggalan ya? Apalagi ini Willy Salim loh. Yang track recordnya kita ke belakang lihat nggak ada yang bagus gitu loh. Ini Willy Salim. Makanya akhirnya gue hapus kontennya, nggak jadi ya. Untung aja ya. Ternyata benar. Akhirnya jadi huru-hara, banyak yang curiga. Kecurigaan gue akhirnya bener. Wah lah ya kan, untung nggak gue upload. Kalau nggak gitu gue kena serang orang paling bang juga. Jangan ya, saya suka pempek kapal selam. Pempek kapal selam terbang. Oke. Willy Salim ini niatnya bagi-bagi tapi aneh. Anehnya kenapa? Pertama, dia bagi-bagi masak rendang padahal mulainya itu jam 4 sorean dia. Seperti yang kita ketahui, rendang itu dimasak itu lumayan lama bos ya, berjam-jam ya, kalau nggak salah itu 4-7 jam gitu loh masak rendang. Kalau dia masak 4 sore, dia mau bukber jam berapa? Keburu lapar ya, orang sampai sahur juga mungkin nggak matang-matang tuh daging, kasihan juga orang ya. Dari situ udah kelihatan dia memang nggak niat bagi-bagi. Dan katanya di lokasi itu nggak ada yang tahu kalau Willy Salim mau bikin acara itu. Intinya ya nggak ada izin, nggak ada apa, tiba-tiba datang aja dia bikin masak-masak gitu, nge-set up sendiri gitu teman-teman ya. Dan orang-orang ya namanya ada orang masak-masak gede pasti didatengin lah, pasti dikerubungin. Dan dia motivasi orang-orang awalnya katanya sih ya mau masuk ke kameranya YouTuber, kapan lagi gitu kan ya. Akhirnya di tengah jalan itu Willy Salim katanya tiba-tiba dia pipis ke toilet. Ada yang bilang dia masuk mobil, nggak ada toilet di daerah sana. Ada yang bilang gitu juga, dia masuk mobil buat makan katanya ya. Ini agak lucu juga ya. Dan dia waktu masuk mobil makan, disitulah rendangnya hilang, raib katanya. Cuma sebentar ditinggal doang, tiba-tiba raib. Nah aneh bos, kan lu YouTuber gede, lu udah bawa polisi, ada kameramen. Dia kan YouTuber punya kameramen, punya bodyguard. Masa waktu lu ninggal ke mobil, orang-orang nggak ada yang stay di situ anjing, nggak ada yang di kelilingnya wajan terus ngelihatin gitu, jaga gitu kan. Hati-hati, Bang Willy belum datang, jangan diambil dulu rendangnya Waiki sana. Nggak ada gitu, masa tiba-tiba semuanya ikut. Bang Willy mau ke toilet, ikut semua sama kameramen yuk, rekamin titik dia kan. Nggak make sense gitu loh. Ngapain ikut Willy Salim semua gitu loh. Kan harusnya ada yang di lokasi gitu. Masa nggak ada kamera sama sekali yang menyorot waktu orang-orang ngambil itu. Katanya sih mereka dikompor-kompori waktu mereka udah ditinggal. Ada satu orang yang bilang kalau sama Willy udah disuruh ambil aja sama dagingnya. Jadi Willy Salim dari awal emang niatnya tuh bukan bagi-bagi buat bukber, tapi dia udah men-setting dan memplot ini biar akhirnya orang-orang ngambil terus jadi gorengan biar naik lagi. Willy Salim gitu loh. Apa sih yang dia nggak buat kontroversial? Kayaknya di otak dia tuh cuma apalagi yang bisa membuat namaku kontra ya teman-teman ya. Saja fitnah suku. Mungkin seperti itu yang dipikirkan Willy Salim strateginya ya. Nggak tahu tim strategi lu jelek atau emang ini ide lu sendiri Will ya. Kalau ini ide lu sendiri kayaknya jangan konten deh. Buka toko aja kayaknya ya. Konten lu suka sampah soalnya. Mana sampahnya bukan nggak bagus gitu loh. Cuma strateginya selama ini tuh salah gitu loh. Apain gitu. Seperti itu, makanya saya agak skeptis. Beneran gak ya? Emang ada orang ke toilet gak ada yang jaga ya? Maksudnya logika ya, kalau gue yang buat kayak gitu, tim gue gak sebanyak Willy Salim aja, pasti gue juga taruh teman-teman gue atau tim gue di sana buat jagain gitu loh. Buat ngaduk-ngaduk rendangnya kan gak mungkin itu ditinggal gak ada orang sama sekali. Aneh, ngapain semua tim gue tiba-tiba ikut gue ke kamar mandi terus masuk ke dalam mobil. Mau party kita di dalam mobil, nggak masuk akal bos, nggak masuk akal. Makanya nggak jadi gue upload videonya ya. Seperti itulah ya, soalnya gimana pun Willy Salim punya track record nggak terlalu bagus ya, udah lancau banget dia. Makasih yang udah nonton, kita ketemu lagi besok hari. Followers Willy Salim, follow sini aja, ini lebih sehat channel ini. Oke, bye bye.